Halo, nona-nona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibnu Alfan. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah semester 5 dengan NIM 2141913030. Di sini saya akan berusaha untuk mengerjakan UAS dari mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Tapi di sini saya akan mengambil ke arah kualitatif. Jadi yang saya bahas di sini tentang bagaimana struktur penulisan dari metodologi penelitian ini. Mengambil dari judul saya, yaitu faktor-faktor yang memengaruhi MADU di handil baru tentang dai bilisan dan bil kolam. Yang pertama di latar belakang ada yang namanya di latar belakang. Kalau ingin mengambil dari judul saya, latar belakang itu kayak arahnya lebih kenapa sih si MADU ini masih meragukan sama yang disampaikan dai bilisan dan bil kolam, padahal maupun itu dai-nya dari mana, dai-nya itu siapa, tetap tujuannya tetap pedomannya itu ya tetap lewat Al-Quran dan hadis, bukan yang lain gitu loh. Kecuali memang diragukan tentang itu baru. Tapi masyarakat MADU ini sudah saya jelaskan secara rinci dan jelas di penelitian saya, bahwa masyarakat itu meragukan karena mereka anak mudanya terkhususnya lebih mengarah ke media sosial. Jadi media sosial itu masuknya ke dakwah bil kolam. Jadi dakwah bil lisan ini merasa kayak dibeda-bedakan gitu. Karena yang dilihat dari yang menyampaikan tadi seperti Ustaz Abdul Somad kan terkenal dibandingkan dengan dai bilisan yang tidak terkenal di mana-mana, akan tetapi terkenal di masyarakat itu. Itu latar belakang. Lebih ke arah background lah. Background lah bisa dibilang begitu. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini kalau menurut saya rumusan masalah ini hasil pikiran kita yang memang betul-betul menanyakan kenapa sih masih meragukan itu. Nah itu. Jadi kalau diambil dari rumusan masalah saya itu, jadi bagaimana menurut masyarakat handil baru dai yang ideal. Nah, saya mengambil rumusan masalah itu kalau di penelitian saya. Yang selanjutnya ada 7. Sudah ada tujuan penelitian. Apa sih tujuannya meneliti? Tujuannya, kalau saya sendiri tujuan saya meneliti ya memang betul-betul ingin meluruskan bahwasanya dai bilisan, bil kolam dan bil hal sebenarnya tidak ada bedanya jika sama-sama mengambil dasar dari Al-Quran dan hadis. Jadi saya ingin meluruskan bahwasanya kita tidak berhak untuk membeda-bedakan dai tersebut antara dai bilisan, ketiga dai tadi itu tidak berhak kita untuk membeda-bedakan, karena sesungguhnya dai itu adalah orang yang menyebarkan kebaikan. Itu menurut saya. Jadi bukan kurang baik sih, salah menurut saya jika membeda-bedakan hal seperti itu, kecuali memang yang disebarkan hal yang tidak baik. Nah itu baru masalah menurut saya. Yang selanjutnya ada selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu apa? Manfaat penelitian itu lebih ke arah apa sih manfaatnya kita meneliti ini? Kalau menurut saya manfaat kita meneliti itu kita jadi tahu apa alasan MADU ini membeda-bedakan. Alasan mereka membeda-bedakan itu apa? Kita tahu itu dan kita tahu bahwasanya si MADU ini gimana ya?
kita bisa memberitahu Mad'u ini bagaimana hal-hal yang benar agar si Mad'u mempercayai dai kembali. Jadi kita bisa memberikan masukan kepada dai ideal yang seperti apa yang diinginkan Mad'u dan baru. Jadi si dai ini bisa keluar dengan terobosan barunya lah, bahasa kasarnya seperti itu, dengan hal-hal yang memang Mad'u itu suka dengan itu. Misalkan kalau dalil baru itu seperti kayak lebih ke arah humoris, bercandanya begitu, tidak terlalu serius, karena ya memang saya sebagai masyarakat dalil baru ya merasakan hal seperti itu, lebih senang ke arah yang humoris dan tidak terlalu serius. Nah itu sih kalau buat anak mudanya ya. Selanjutnya ada kajian pustaka dalam kualitatif itu adalah jenis kajian pustaka yang umumnya memang digunakan dalam penelitian kualitatif ini. Kayak jadi peneliti itu menggunakan penelitian ini gitu, menggunakan kajian pustaka ini gitu. Biasanya menggunakan landasan teori untuk memberikan penjelasan terhadap pedoman meneliti dan perilaku tertentu. Nah itu kajian pustaka. Yang selanjutnya ada selanjutnya ada landasan teori. Landasan teori itu seperti kita mengambil teori yang dikemukakan oleh peneliti lain atau para ahli lain di penelitian kita. Misalkan kayak saya kan, kalau saya mengambil teori dakwah nih, karena memang betul-betul yang saya jelaskan di pembahasan dari awal sampai akhir ya tentang dakwah, berkaitan dengan Mad'u dan dai. Jadi saya mengambil teori kemarin tentang dakwah dan yang kemukakan tentang Muhammad Hussein Fadilah Al-Hasani. Nah itu secara bahasa kata dakwah cukup aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Nah itu yang saya ambil di teori dakwah yang dikemukakan oleh Muhammad Hussein Fadilah Al-Hasani. Nah itu landasan teori. Terus yang selanjutnya ada selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian itu ada banyak. Yang pertama ada jenis penelitian, sumber data, pengumpulan data, dan analisis data. Nah, di sini kalau iya sih. Nah, kalau mengikuti dari penelitian saya memakai sumber data, yaitu data primer. Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan. Nah itu data primer, sumber data primer yang saya pakai. Yang kedua ada pengumpulan data. Nah untuk pengumpulan data di sini saya memakai teknik FGD. Sebenarnya ada FGD dan wawancara yang bisa saya pakai, cuma di sini saya lebih terfokus ke arah FGD, Forum Group Discussion, yang dimana saya mengumpulkan beberapa Mad'u dan dai, saya jadikan satu dan saya diskusi bareng-bareng mereka di situ. Nah itu dari pengumpulan data menggunakan FGD, Forum Group Discussion. Itu aja kali ya. Mungkin yang bisa saya sampaikan hanya itu. Sebenarnya masih ada masih ada sistematika penelitian seperti kayak bab 1 itu tentang pendahuluan begitu, bab 2 tentang pembahasan. Nah seperti masih, tapi sepertinya teman-teman sudah banyak yang tahu tentang itu, jadi saya cuma menjelaskan tentang ini, dan itu hanya sedikit dari banyaknya penjelasan yang disampaikan dosen kualitatif saya. Jadi ya mungkin itu aja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, banyak kurangnya mungkin ya, karena kekurangan itu dari saya dan kelebihan dari Allah semata.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।